Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada mata kuliah teknologi tepat guna. Oke, hari ini kita akan membahas teorinya juga disertai contoh masalahnya di masyarakat. Teknologi tepat guna dapat saya simpulkan adalah teknologi yang dirancang bagi suatu masyarakat tertentu agar dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat tersebut, ya. Berarti adanya teknologi tepat guna ini dilatar belakangi masalah yang ada pada masyarakat, gitu ya. Kemudian teknologi tepat guna ini dapat diidentifikasi menjadi 3. Yang pertama, teknologi tersebut sudah ada, tersedia, namun belum sempurna. Oke, jadi dapat dikembangkan bagaimana biar lebih sempurna, gitu ya. Yang kedua, teknologi belum ada di masyarakat, akan tetapi potensi sumber daya yang ada itu sudah cukup, ya. Ada keadaan seperti itu. Kemudian ada lagi keadaan belum ada produksi, belum ada teknologi, tetapi potensi sumber daya di masyarakat cukup tersedia. Nah, ini biasanya yang tersedia ini bahan mentahnya, begitu ya. Kemudian ini adalah ciri-ciri teknologi tepat guna yang berkembang di negara berkembang seperti Indonesia. Itu kan merupakan negara berkembang, ya. Bagaimana biasanya TTG di negara berkembang? Nah, alatnya sederhana, tekniknya sederhana, begitu ya. Belum canggih, begitu ya. Tidak bergantung pada tenaga terlatih. Nah, ini biasanya otodidak, gitu ya, tenaganya, ya. Maupun tidak ada manajemen tingkat tinggi, seadanya, seperlunya, begitu ya. Kemudian biasanya kalau di negara berkembang itu harus membuka lapangan kerja di pedesaan dan mengurangi tingkat pengangguran. Nah, biasanya itu TTG yang dikembangkan di negara berkembang. Kemudian produksi untuk konsumsi lokal, nah belum diekspor. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar aja. Bisa jadi juga diproduksi hanya jika ada permintaan. Nah, itu biasanya TTG yang dikembangkan di negara berkembang. Kemudian untuk mengimplementasikan teknologi tepat guna ini ada beberapa tahapan. Yang pertama, diidentifikasi dulu masalahnya yang ada di masyarakat itu apa. Sumber daya yang ada di masyarakat itu apa, potensinya apa, begitu ya. Selain identifikasi masalah, juga identifikasi potensi, identifikasi keadaan lingkungan juga, ya. Misalnya masyarakatnya miskin, itu juga termasuk identifikasi. Di sana banyak tersedia tanaman apa, itu identifikasi. Masalahnya adalah sumber daya manusianya yang kurang kompeten, misalkan seperti itu ya, identifikasi masalah. Kemudian baru kita memilih teknologi yang akan kita implementasikan, ya. Berdasarkan identifikasi tadi, ternyata mereka butuh mesin traktor, ternyata mereka itu butuh aplikasi apa, gitu ya, misalkan. Selanjutnya kita tetapkan sasaran penerimanya. Ini buat siapa sih? Ini buat lansia. Ini buat remaja usia produktif. Ini sasaran teknologi ini adalah bapak-bapak yang bekerja di pertanian. Nah, misalkan seperti itu ya, sasaran penerimanya.
Metode transfer TTG. Nah, bagaimana kita mengimplementasikan teknologi ini di masyarakat ya? Kita pilih metodenya, apakah metodenya pelatihan langsung, apakah metodenya kaderisasi, satu komplek gitu ya? Apakah metodenya itu misalkan anjuran-anjuran gitu ya? Apa metodenya itu cuman buat baliho-baliho, bisa seperti itu ya. Selanjutnya, setelah itu dilakukan monitoring dan evaluasi atau disingkat MONEV ya. Setelah teknologi tadi diimplementasikan dalam jangka waktu tertentu, misalkan selama 3 bulan gitu ya, kita amati baik secara formal, mengukurnya dengan indeks kepuasan masyarakat. Nah, kita sebar angket atau kita melakukan wawancara ya. Kemudian disimpulkan dari indeks kepuasan masyarakat tadi. Atau bisa juga monitoring dan evaluasi lapangan. Ya, misal secara informal itu bisa melihat secara langsung keadaan kondisi yang terjadi di masyarakat. Oh, ternyata mesinnya banyak yang menganggur. Oh, ternyata aplikasinya tidak ada yang memakai. Nah, begitu ya. Itu evaluasi yang ada waktu kita monitoring, kita jadikan bahan evaluasi, kemudian dijadikan bahan perbaikan begitu ya. Bisa juga dengan komunikasi dengan pemangku kepentingan. Oh ya, wawancara sama Pak RT, Pak Lurah gitu ya. Itu maksudnya seperti itu. Bagaimana menurut masyarakat gitu. Terus ada beberapa penyebab kegagalan implementasi teknologi tepat guna ini. Ya, karena teknologi yang kita ciptakan itu tidak semuanya dapat diterima di masyarakat ya, meskipun udah dikonsep gitu matang, itu biasanya tidak semua dapat diterima, tidak semua berhasil kita terapkan. Apa penyebabnya? Biasanya ketidaksiapan masyarakat menerima teknologi. Ya misalkan kalian bikin aplikasi gitu ya, ternyata itu daerahnya itu di ujung gunung yang susah sinyal begitu ya, jadi susah untuk akses. Akses internetnya susah. Nah, jadi nggak ada yang menggunakan aplikasi kalian gitu ya. Contohnya. Kemudian pola pikir masyarakat yang sulit berubah. Nah, misalkan ada anjuran untuk hidup bersih gitu ya. Udah dipasang tempat cuci tangan di bagian-bagian tertentu di suatu kampung begitu ya. Ternyata masyarakatnya masih susah untuk sering mencuci tangan. Nah, bisa jadi gitu. Karena pola pikirnya mereka tadi sudah cuci tangan, kalau tidak terlihat kotorannya maka tangannya itu dinilai bersih gitu ya. Bisa jadi pola pikir masyarakat juga yang masih belum teredukasi dengan baik gitu ya. Kemudian fasilitas yang tidak dipenuhi. Nah, seringkali gini, yang ada di masyarakat sudah rancangan teknologi tepat guna sudah bagus, sudah baik begitu ya. Kemudian dana yang diberikan itu terbatas ya, seringnya seperti itu, sehingga fasilitasnya atau rancangan teknologinya tidak dapat dikembangkan sempurna. Nah, ini jadinya gagal diaplikasikan gitu, bisa ya, fasilitas yang tidak terpenuhi. Kemudian pembinaan yang tidak berkesinambungan. Nah, misalkan nih kalian menciptakan teknologi waktu KKN begitu ya. Selama 3 bulan KKN, misalkan KKN-nya 3 bulan itu berjalan. Nah, kemudian 1 tahun berikutnya sudah tidak berjalan karena tidak berkesinambungan monitoring dan evaluasinya gitu ya. Karena kader yang sudah dilatih tidak menjalankan tugasnya begitu, bisa jadi. Jadi teknologi yang sudah dibuat sedemikian rupa akhirnya tidak digunakan. Itu bisa jadi hal-hal seperti itu terjadi. Kemudian saya akan mengambil suatu contoh masalah yang ada di masyarakat ya. Sekarang kita jalan-jalan dulu. Nah,
ada patung sapi, ada apa itu ya, kafe sawah ya, ada tuh Santera Flower Garden itu ya. Dimana ini ya, di Pujon ya. Ini adalah kampung saya sendiri begitu ya. Ini adalah Pujon ya, Pujon yang ada di Malang Barat begitu ya. Saya melakukan identifikasi masalah yang ada di Pujon. Ternyata Pujon memiliki angka stunting tertinggi di Kabupaten Malang. Tertinggi loh ya ini di Kabupaten Malang. Apa itu stunting? Apa itu? Saya definisikan dulu. Stunting merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada anak. Ini meliputi pertumbuhan tubuh dan otak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama, sehingga anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan berpikir. Jadi anak-anak itu banyak yang pertumbuhannya kurang baik, kurang sesuai dengan anak usianya. Juga kemampuan berpikirnya itu kurang, atau biasanya untuk berpikirnya terlambat gitu ya. Itu disebabkan karena kurangnya asupan makanan yang bergizi biasanya ya. Itu definisi stunting. Oke, untuk dipahami definisi stunting boleh dibaca lagi. Pokoknya stunting itu intinya adalah pada anak-anak ya. Anak-anak ini dia pertumbuhannya kurang, kemudian untuk berpikirnya juga kurang. Intinya seperti itu ya. Identifikasi masalah di Pujon seperti itu. Kemudian saya gali potensinya, ada apa aja sih di Pujon begitu ya. Padahal Pujon ini merupakan daerah penghasil susu sapi berkualitas ya, yang dikirim ke Nestle, ke Indolacto begitu ya. Kemudian lagi di Pujon ini ternyata juga merupakan daerah penghasil sayuran yang dikirim ke seluruh Indonesia ya. Itu ada gambarnya itu merupakan pasar sayur besar ya yang ada di Pujon. Itu biasanya dikirim mulai dari Sumatera, Kalimantan, juga daerah-daerah di Jawa Timur, mulai dari Kediri, Madiun, Nganjuk, Sidoarjo, itu semua dari Pujon padahal sayurnya ya. Nah, ini suatu ketimpangan sebenarnya, tapi di sini kita sudah bisa menarik suatu hubungan. Nah, padahal sumber dayanya ada. Kenapa kok ada masalah seperti ini? Nah, selanjutnya, ini kita harus mengetahui dulu, kita gali informasi bagaimana mengatasi masalah ini. Meskipun bukan bidang kita, nah kita gali informasinya. Oh, mencegah stunting itu ternyata dimulai dari nutrisi ibu hamil begitu ya. Dimulai dari nutrisi ibu hamil yang harus dipenuhi, sampai kebersihan lingkungan ya, ternyata yang berpengaruh pada stunting itu. Nah, di sini bisa dibaca sendiri beberapa hal. Ini tidak harus semua kita lakukan ya. Ini kan cara mencegah begitu ya. Ada 9. Tidak harus semua kita berikan teknologinya. Ya, kita bisa mengusulkan satu atau beberapa teknologi, atau satu aja tapi begitu matang, itu juga nggak apa-apa. Oke, kita belajar tentang mencegah masalah tadi meskipun bukan dari keilmuan kita. Oke, kemudian identifikasi yang terakhir, kita lakukan potensi pengembangan apa sih yang kita lakukan ya. Bisa kita munculkan produk baru, kita lakukan inovasi produk baru. Bisa juga nggak usah produk deh, teknologi aja baru untuk mengedukasi masyarakat. Oh ya, bisa seperti itu ya. Kemudian peningkatan konsumsi masyarakat. Nah, bisa nih karena sumbernya udah ada, diekspor kemana-mana, tapi kok nggak dikonsumsi masyarakat sendiri. Kenapa? Apa yang membuat
tidak dikonsumsi. Nah, ini apa masalah pengolahannya bisa jadi kan. Udah, ini ada potensi yang bisa kita ambil ide dari 3 ini, kita ambil satu ide untuk membuat satu teknologi. Nah, kita pilih yang mana ya jadinya ya. Misalkan ya, saya milih mengembangkan produk baru untuk pemenuhan gizi ibu hamil serta balita. Misalkan untuk ibu hamil, menciptakan produk susu ibu hamil. Untuk menyusui, diciptakan suplemen ibu menyusui. Untuk MPASI, produk bubur bayi bisa. Akan tetapi produk ini harus kita sesuaikan dengan kondisi masyarakat. Misalkan kondisi masyarakatnya ternyata banyak masyarakat miskin yang stunting itu gara-gara masyarakatnya miskin. Nah, berarti kita harus menciptakan produk-produk itu yang terjangkau, harganya terjangkau. Nah, misalkan setelah diidentifikasi ternyata bukan karena miskin, tapi kurang menyukai produk-produk bergizi, misalkan sudah bosan setiap hari melihat begitu, bisa ya. Berarti kita harus menciptakan produk-produk yang menarik dan kekinian ya. Misalkan susu ibu hamilnya dikemas dalam bentuk es krim. Nah, misalkan apalagi misalkan suplemen ibu menyusuinya dikemas dalam bentuk coklat. Nah, misalkan dalam bentuk permen gitu, bisa kan. Kemudian tuh misalkan saya produk baru ya, misalkan seperti itu, disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Intinya teknologi tepat guna adalah itu ya, disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Apabila kita menciptakan produk juga harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Selanjutnya bisa jadi karena kita orang TI ya, kita membuat aplikasi pemenuhan gizi ibu hamil dan menyusui. Nah, bisa jadi aplikasinya dalam bentuk seperti ini. Oh, ibu hamil tadi sudah makan nasi 10 sendok. Sudah memenuhi gizi belum? Oh, hari ini makan nasi 10 sendok, susu 1 gelas, kemudian tempe dan sayur terong gitu misalkan. Apakah itu sudah memenuhi gizi ibu hamil? Nah, itu ya aplikasinya nanti bisa misalkan dijalankan seperti itu. Kemudian apalagi misalkan aplikasi tumbuh kembang bayi dan balita ya, mulai dari lahir, misalkan beratnya berapa, tingginya berapa, itu apakah sudah sesuai, dicek ya gitu ya. Aplikasinya bisa bentuk seperti itu. Kalau tidak sesuai harus bagaimana, nanti ada keterangannya di aplikasinya itu. Nah, tumbuh kembang ini ya continue ya, misalkan dapat diinputkan 1 bulan sekali begitu ya. Bisa membuat aplikasi seperti itu. Bisa diusulkan aplikasi-aplikasi lain juga bisa. Ini sesuai ide kalian masing-masing. Kemudian kita tetapkan sasaran penerimanya. Siapa penerima teknologi kita ini? Golongan masyarakat yang paling membutuhkan. Oh, berarti remaja wanita sudah mulai diedukasi, bisa. Kemudian kalau aplikasi gizi ibu hamil berarti para ibu, calon ibu gitu ya. Kemudian kalau aplikasi tumbuh kembang balita berarti ini yang paling membutuhkan adalah bayi dan balita begitu ya. Kemudian golongan masyarakat yang diberdayakan. Nah, misalkan kalau saya menciptakan produk baru, berarti siapa yang akan memproduksi ini? Oh, remaja usia produktif yang pengangguran misalkan, untuk mengurangi pengangguran di Pujon misalkan ya, seperti itu. Kita tetapkan sasaran penerimanya dan pemberdayaannya, siapa yang akan kita berdayakan. Kemudian metode transfer teknologi tepat guna. Nah, bagaimana kita mempublikasikan teknologi yang kita buat tadi? Nah, misalkan kita penyajian informasi gizi melalui website, misalkan website Pujon gitu ya. Nah,
Ini kembali ke kondisi masyarakat, apakah kapan sih sebenarnya mereka itu membuka website gitu. Apakah metode transfernya bisa hanya melalui baliho-baliho yang dipasang gitu ya, banner-banner yang dipasang gitu, atau transfer titiknya harus didatangi ke rumahnya satu-satu, apakah efektif ya begitu. Nah itu sesuai kondisi yang terjadi di masyarakat ya. Misalkan juga diadakan pelatihan pemenuhan gizi dan perilaku hidup sehat. Nah, misalkan di PKK begitu ya. Bisa seperti itu. Kemudian bisa jadi melalui games mengasuh bayi. Nah, kan games berternak itu kan sudah banyak ya. Itu bisa dibuat juga games mengasuh bayi. Oh, ternyata kalau saya kasih makan segini, susu segini, anaknya tumbuh. Oh, eh, kalau dikasih makanan seperti ini modelnya, pola pengasuhannya seperti ini, oh dia nanti jadi stunting gitu. Bisa kan bikin game seperti itu ya, untuk mentransfer atau mengedukasi. Bisa jadi seperti itu ya. Kemudian bisa posyandu aksik dan interaktif. Nah itu untuk mengedukasi juga bisa. Untuk memotivasi diadakan lomba bayi sehat. Nah itu bisa nanti bisa dipromosikan aplikasinya kita di lomba bayi sehat ini, bisa juga seperti itu ya. Oke, sekian untuk hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.